Kita mau tanya jawab atau mau Pengen nanya sih. pengen nanya? Foto. Oh iya, klaim. Mungkin aku setengah memaafkan, lalu berjalan lagi berproses mengklaim, meskipun mungkin di dalam di pikiran aku sudah memaafkan, aku sudah sepenuhnya memaafkan, tapi sebenarnya lebih mendalam lagi ada perjalanan selanjutnya adalah ya tidak perlu diklaim, tidak perlu mengklaim, diperself gitu. Karena segala sesuatu yang mengklaim, segala sesuatu yang mengklaim itu adalah ego. Aku memaafkan, aku belum memaafkan, itu ego. Aku belum pulih, aku sudah pulih, itu ego. Aku belum tercerahkan, aku sudah tercerahkan, itu ego. Aku mengalami awakening, aku belum mengalami awakening, itu ego. Hai, selamat datang untuk kamu di Kondisi Terbaik YouTube channel. Kita sudah memaafkan. Ya. Tapi kalau misalnya lupa kan tidak. Jadi, melupakan kan itu ya. berbeda gitu kan. Kalau misalnya kita menghilangkan rasa atau sikap kita untuk mengungkit itu bagaimana yang pertama? Dan yang kedua, apakah itu kalau kita masih mau mengungkit itu artinya kita belum memaafkan? Konteksnya berarti misalnya dalam relasi. Iya, Oke. misalnya dalam relasi. Dalam relasi. Contohnya dia dulu pernah nyuri apel. Iya. Misal contohnya sesimpel itu ya kan. Iya. Kesalahan dia nyuri apel. Lalu Pas- diungkit. pas kita lihat apel terus kita bilang tuh kamu pernah nyuri apel tuh. Oke. Nah, Iya. itu apakah satu artinya saya sebetulnya walaupun memaafkan tuh bisa terjadi seperti itu, atau itu tandanya belum memaafkan. Dan yang kedua adalah bagaimana untuk kita tidak seperti itu. Oke. Respon saya ini mungkin bisa menjawab pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Mengungkit dalam hal ini perlu kita ketahui mengungkit kita dengan emosi atau enggak? Emosi sih. Nah, dorongan emosi itulah cenderung akan memunculkan masalah berikutnya. Maksudnya memunculkan konflik, memunculkan drama, memunculkan ya keributan rumah tangga gitu. Memunculkan keributan relasi itu. Saya bukan orang yang terus ya yang namanya memaafkan terus ya udah nggak usah diomongin, nggak gitu juga. Karena dia dulu udah mencuri apel, sekarang ini ya perlu dibicarakan. Kalau mengungkit itu kan istilahnya kayak dengan dorongan emosi ngomongin itu lagi kan, diungkit-ungkit gitu. Sehingga disarankan tetap diobrolin. Dulu kamu nyuri apel kan, atau mungkin gimana, tetap diobrolin tapi dengan baik-baik. Tetap ada komunikasi. Jadi bukan berarti memaafkan itu tuh sepenuhnya udah nggak diomongin lagi aja, terus pasif, nggak ngomongin lagi masalah itu. Hati-hati, bisa meledak sewaktu-waktu. Karena ada dua kutub. Setiap konflik, setiap masalah mencuri apel ini ada dua kutub. Kutub pertama adalah sesegera mungkin diomongin, sesering mungkin diungkit. Tentang apel ya, pokoknya diungkit terus. Ini nggak sehat. Kutub satunya sama sekali nggak diomongin. Bukan berarti terus ini berarti sudah dimaafkan. Bukan berarti sudah memaafkan. Jalan tengah. The healthiest way is the middle way. Jalan tengah adalah tetap diomongin, tapi dorongannya bukan emosi. Kena nih, tapi aku nggak mau menjadi pendendam lagi kayak oke, gue nggak mau maafin lo lagi. Tapi benar tadi yang udah disampaikan, mungkin kita nggak bisa kembali seperti dulu lagi nih. Ini relationnya even bukan ini ya, bukan relationship romantic relationship ya. Tapi aku mencoba untuk lebih cepat untuk memaafkan gitu. Ternyata
setelah aku omongin, oke lah mungkin dulu butuh 6 tahun untuk bisa memaafkan orang lain. Ini kayak ya butuh beberapa bulan aja aku udah bisa ngobrol lagi. Karena ternyata tuh merendam tuh sakit banget kan, bikin sakit badan, pikiran, terus kayak menderita gue deh, lo hidup baik-baik aja gitu kan. Jadi kayaknya nothing's good for me anyway gitu. Saat aku mencoba untuk menjadi lebih baik, aku yang menjadi lebih baik ini ternyata buat orang yang menyakiti aku itu ternyata menurut dia lebih sakit karena dia menyakiti aku, dan dia yang menjaga jarak. Kan it's weird gak sih? Apakah aku salah? Apakah langkah ini, walaupun benar tadi yang diomongin Mas Aji adalah ini tentang inner dan inner kita sendiri gitu, tapi I'm questioning myself. Di saat aku menjadi pendendam, gue sakit nih. Giliran gue menjadi pemaaf, walaupun tidak melupakan ya, tapi kayak aku menyadari ini kayaknya nggak lo juga sih. Oke, I'm forgiving you, tapi dia menyampaikan ke aku berulang-ulang minta maaf, walaupun jadinya agak lama ya. Gue nggak mau mati sebelum lo maafin, sebelum bisa menyampaikan ini gitu, dia bilang gitu. Tapi kayaknya dia bahkan nggak bisa berkomunikasi atau berhubungan kembali. Malah dia yang kayak gitu, padahal kan aku yang mencoba untuk membuka kan gitu. Jadi malah make me hurts aja sebenarnya. Harusnya seperti apa gitu. Akunya tuh inner sama innerku udah mencoba untuk berdamai, ternyata keadaan tidak seperti itu gitu kenyataannya. Did you get my point? Agak sulit lumayan. Ya, di saat aku mencoba untuk memaafkan, ternyata itu tidak membuat aku nyaman juga kayaknya gitu. Apakah karena orangnya? Gitu sih. And I'm always blaming myself after that. Nah, memaafkan. Aku kayak menyesal gitu jadi memaafkan kan. Gitu. Ketika kita memaafkan, bukan berarti terus semuanya pasti indah. Agree. Bukan berarti terus semuanya sesuai keinginan kita. Ya, karena dulu ketika kamu mendendam, nggak nyaman, lalu sekarang ini ketika kamu memaafkan dan ternyata kenyataan nggak sesuai keinginanmu, dalam hal ini adalah dia terus jadi menjauh, menjaga jarak. Begitu ya ceritamu tadi seperti itu ya? Iya, dia takut ketemu, takut nyakitin lagi ini gitu. Ya. So itu adalah konflik batin ya. So it's not me. It's not you. Oke. Dan meskipun kamu sudah memaafkan, bukan berarti terus dia bisa terbebas dari penderitaannya kan? Iya, dia always blaming himself juga gitu. Ya, dan dialah yang perlu melakukan inner work, perlu ngerjain PR-nya sendiri. Sudah tidak ada hubungannya lagi dengan dirimu, maksudnya tidak ada koneksi bahwa ketika kamu sudah memaafkan dia, maka otomatis dia akan jadi baik lagi, akan baik-baik saja, dalam arti tidak menyalahkan dirinya. Itu two different things. Yes, it's me and it's him gitu kan. Iya, cuman karena tadi aku mencoba untuk menjadi aku baik hati, pemaaf, ternyata I just got a depression gitu. Iya, nah identitas. Ya, kita merasa aku baik hati. Iya, I'm trying to be better gitu. Iya. Baru belajar kayak gitu, tiba-tiba I just go back to psikiater, terus kayak ternyata I'm depression jadinya gitu, karena aku mencoba kayak gitu. Ya, karena depression bisa ada kemungkinan, nggak selalu ya, ada kemungkinan karena terjerat kesedihan, tapi bisa juga jebakannya seperti yang kamu alami ketika kamu trying untuk menjadi orang yang baik, dan kamu, ya tentu saja kita perlu jadi orang baik dibandingkan jadi orang jahat ya. Tapi kalau seseorang lalu kita ini
menjadi orang baik dan terjerat identitas bahwa aku adalah orang baik, itu menjadi pressure buat kita. So there's nothing about me kan? Yep. Ya. Nih, saya baru pertama kali sih. Iya, dengan siapa? Terus Melvi. Melvi, Melvina. ya. Oke. Melvita, ya. Iya, kalau dari poin yang saya tangkap itu berarti memaafkan itu ini yang saya tangkap ya. Mungkin benar atau salah. Memaafkan itu untuk diri sendiri sehingga saat itu muncul lagi tidak menjadi luka lagi di diri kita, walaupun kita mau melupakan atau enggak itu urusan terserah diri sendiri karena itu udah tugas otaknya masing-masing. Juga berarti memaafkan itu untuk diri sendiri, tapi kalau kita memaafkan dengan syarat misalnya ini jangan gini terus ataupun kita memaafkan untuk orang lain jadinya, jadi untuk kita dicintai kembali, ngerti nggak pertanyaannya? Yeah. supaya oke deh dimaafkan. Di situ ada jawaban yang kelihatannya ya. Di pertanyaan itu sudah ada jawabannya. Supaya kitanya bukan kita mencintai diri kita sendiri, tapi orang lain mencintai kita gitu. Memaafkan untuk itu normal nggak? Untuk ego normal. Ngerti nggak? Ya, untuk ego normal. Ya, untuk ego normal. Untuk ego ya, untuk ego normal. Yaitu memaafkan dalam rangka supaya orang lain mencintai kita. Capek nggak? Karena ada dorongan diri kita berusaha agar orang lain mencintai kita. Iya, ada dorongan seperti itu supaya makanya jadi setiap ada yang melakukan kesalahan kita jadi memaafkan, tapi ujung-ujungnya karena kita merasa kita perlu dicintai sama dengan melakukan maaf itu. Daripada tidak memaafkan, itu nggak apa-apa. Memaafkan dengan seperti itu nggak apa-apa daripada tidak memaafkan. Tapi kuadran ketiga, kalau kita lihat lebih mendalam, itu menyenangkan ego kita. Akhirnya orang jadi banyak yang terjebak di kuadran ketiga itu ya. Kadang karena Kuadran kedua, kuadran kedua, karena tidak masuk ke kuadran ketiga, terjebak dalam memaafkan dalam rangka supaya kamu mencintaiku. Oke, terus udah itu yang tadi poinnya selanjutnya, maaf ya, Iya, itu iya. agak panjang. Ini aku berusaha cepet biar. Oke. Pada dasarnya kita semua itu punya mental playing victim di diri masing-masing. Iya. Cuma tergantung kadarnya seberapa besar. Kadang ada yang terlalu besar, ada yang terlalu kecil. Intinya seperti itu ya. Iya. Terus apakah itu aman untuk kita terus maintain mental itu? Karena kan kalau kita lihat mental playing victim itu kan kayak buruk banget, itu monster yang kita kasih makan terus gitu loh. Sedangkan kan kadang kita juga butuh itu untuk Oke. Playing victim itu ekspresi ego, ekspresi from self yang perlu identitas. Ya, dari playing victim, memainkan identitas sebagai korban, sebagai victim. Ego nggak sepenuhnya buruk. Ya, ego nggak sepenuhnya buruk. Tapi kalau besar itu buruk, ya, bisa melahirkan kekerasan. Playing victim itu pun, jadi gini, setiap pelaku kekerasan, ini menarik teman-teman. Setiap pelaku kekerasan dalam bentuk apapun, kekerasan personal maupun bahkan kekerasan negara, perang. Negara yang mengumumkan perang, maksudnya dia yang menyerang, dia yang menyerang negara lain. Si negara ini pun juga merasa dia adalah korban. Pelaku kekerasan, pelakunya, dia melakukan kekerasan ketika dia diajak ngobrol, dia pun terkurung dalam playing victim itu. Dia melakukan kekerasan, alasannya adalah membela dirinya. Kalau kayak konsep Areta. Oke. Lahir bulan Maret. Oh bukan. Oh enggak. Agustus. Aku pikir Maret. Jauh ya, Agustus ya. Silakan, Ya. Mbak Areta. Sebenarnya saya kurang paham deh sama materi yang disampaikan Mas Aji tadi. Iya, saya juga sampai sekarang nggak paham sih. Ada satu hal yang kurang paham
memang begini orangnya. Nah itu apakah dia memang masih tidak sadar atau bagaimana, Mas Aji? Terima kasih. Ya kalau dia bilang aku ya memang begini orangnya. Iya. Ya. Itu berarti dia belum benar-benar sadar. Karena di situ menjadi tanda bahwa dia masih sebatas from self kan. Iya nggak? Iya. 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 Identitas kan. Aku itu memang gini, karakterku itu gini loh. Dia tidak benar-benar sadar sampai di self dia. Maka dia masih mengurung dirinya dia sendiri, mengurung dia sendiri bahwa dia sudah tahu sebenarnya yang dia lakukan itu mungkin nggak baik, tapi itu pun dia jadikan identitas dia. Loh, aku ini memang pencuri. Iya, banyak ya. Aku ini memang orang yang suka menambah identitas. Berarti di situ dia nggak benar-benar sadar. Yang dimaksud nggak benar-benar sadar adalah dia nggak benar-benar sadar sebagai being, sebagai deeper self. Jadi sadar. Saya pengen nanya Mas, kayak tadi kan Mas bilang kalau kemarahan itu biasanya pasti akan menyakiti diri kita dan orang lain juga kan. Biasanya pelakunya juga pasti akan merasakan seperti itu. Karena kan ada tahap kayak tadi dia dari marah, pasti nanti dia kesadarannya mulai naik, pasti ketika dia melakukan emosi itu kan pasti nanti dia akan merasa ada bersalah. Nah, yang mau saya tanyain, saya salah satu yang rasain itu gitu. Ketika saya marah, habis itu saya menyesal. Habis itu saya ingin meminta maaf. Karena itu sesuatu hal yang menurut saya kayak kalau saya nggak minta maaf, kalau saya ada perasaan sedih, malah saya jadi depresi sendiri, ini gimana gitu. Apakah emang perlu kita meminta maaf untuk supaya kita juga bisa memaafkan diri kita sendiri atau bagaimana nih Mas gitu? Sedangkan orangnya kadang mungkin yang udah kita sakitin mungkin dia nggak mau lagi nih berhubungan sama kita, nggak mau apa, terus cara gimana ya Mas buat menenangkan perasaan saya supaya saya tidak merasa bersalah saya ini berkurang, atau saya bisa memaafkan diri saya sendiri dengan saya sudah menyakiti orang lain, saya sadar akan itu gitu. Ini pertanyaan terakhir tapi kok ini ya pas ya, karena pertanyaan terakhir berat juga ini ya. Apakah meminta maaf itu perlu diucapkan atau enggak? Perlu disampaikan ke orangnya atau enggak gitu? Sedangkan orang itu juga nggak mau, misalkan dia mengatakan mau karena sudah tersakiti. Iya. Sedangkan Oh, temennya sebelahnya itu. Gitu Mas, itu gimana ya Mas? Sedangkan kita sendiri malah jadi depresi karena kita merasa ini bagaimana sih, apakah kita terbebani dengan perasaan bersama itu? Ya. Kalau obrolan kalau kita pakai kuadran 1, kuadran 2 tadi, belum masuk kuadran 3, di mana kuadran 1, kuadran 2 kan ya kita perlu meminta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti hatinya. Obrolan di from self tentu diperlukan. Kita perlu ngomong, meminta maaf ke orang tersebut. Dan saja kalau kita obrolin masuk ke kuadran ketiga atau deeper self, kita sepakati bahwa memaafkan itu kan, meminta maaf itu kan bukan urusan dengan orang lain. Pada akhirnya di kedalaman kan sebenarnya urusan dengan diri kita sendiri. Meminta maaf Kepada orang lain. Iya, itu pun sebenarnya kan di awal yang perlu kita beresin adalah bagaimana kita memaafkan diri sendiri telah menyakiti hati orang lain. Itu saya ini batch Kita foto kedua. lagi aja yuk. Untuk batch keduanya foto yuk. Terima kasih loh udah stay sampai jam segini. Masih sehat ya. Terima kasih untuk kamu yang sudah menyaksikan Kondisi Terbaik. Sampai jumpa di tayangan berikutnya.